Wahai jiwa yang terpilih, dengarkan bisikan halus yang datang bersama embun pagi ini. Dengarkan gemuruh sunyi yang mengetuk jiwamu saat kamu memandang layar ini. Hari ini bukan sekadar tanggal di kalender. Ini adalah titik balik. Sebuah panggilan, sebuah momentum yang telah ditulis oleh semesta sejak lama dan hanya akan dibukakan bagi mereka yang telah siap menerima nilainya. Tanggal 10 bulan September tahun 2025. Bukan hanya angka, tapi peristiwa. Bukan hanya rutinitas, tapi pengingat bahwa kamu bukan lagi siapa dirimu dulu. Ada detik-detik dalam hidup ini yang membawa kekuatan tak terduga, yang menjungkir balikan definisi hidup, yang mengguncang pintu keberlimpahan tanpa kamu perlu mengetuk terlalu keras. Dulu kamu mengemis pekerjaan, sekarang kamu yang diperebutkan. Dulu kamu menawar harga untuk bisa bertahan hidup, sekarang kamulah yang menentukan nilaimu. Dan yang mengejutkan adalah, kamu tidak terburu-buru menyambut panggilan itu. Kamu tidak panik saat peluang besar mengetuk pintu. Kamu tidak tergesa saat nilainya disebutkan ratusan juta, bahkan miliaran. Kenapa? Karena kamu telah belajar. Karena kamu sudah tahu, nilai tertinggimu bukan terletak pada nominal di kontrak, tapi pada ketenangan dalam batinmu sendiri. Inilah kebangkitan sunyi yang tidak dipahami oleh mereka yang masih sibuk membandingkan nasib. Inilah fase baru di mana kamu tidak lagi mengukur hidup dari angka, tapi dari makna dan arah yang sejiwa. Karena kamu sadar, takdir tidak datang untuk menghibur, tapi untuk mengangkat. Dan kamu telah terangkat, bukan oleh pujian, bukan oleh pengakuan, tapi oleh kesadaranmu sendiri yang berkata, aku tak perlu dibeli, karena aku tahu apa yang layak kuberikan. Mungkin hari ini akan datang telepon tak terduga. Mungkin ada pesan email masuk diam-diam. Mungkin seseorang mengajakmu bertemu untuk membicarakan bisnis. Nilainya bisa mengejutkan, bisa mencengangkan. Tapi lihatlah dirimu. Kamu tetap tenang. Kamu tidak silau. Karena kamu tahu yang sejati akan mengalir tanpa paksaan. Dan yang tepat akan bertemu di frekuensi yang kamu jaga dalam doa-doamu selama ini. Hari ini kamu akan diuji bukan oleh kekurangan, tetapi oleh kelimpahan. Apakah kamu bisa tetap tenang saat semua orang mulai datang membawa tawaran? Apakah kamu masih bisa menunduk rendah hati saat semesta meninggikanmu? Wahai jiwa terpilih, kamu sedang berada di tengah pusaran transisi luar biasa. Yang menentukan arah hidup bukan lagi atasan, bukan pula angka di rekening, tapi kamu sendiri, dengan pilihan-pilihan kecil yang kamu buat hari ini. Dan dengan kesadaran besar bahwa kamu tidak bisa dibeli oleh sekadar peluang. Inilah babak baru dari hidupmu, di mana kamu duduk dengan kepala tegak dan berkata, aku menghargai waktuku, dan yang ingin berjalan denganku harus tahu nilainya. Dan sebelum kamu lanjut membaca pesan-pesan langit yang akan terbuka setelah ini, kuajak kamu untuk berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Lihat kembali perjalanan panjangmu sampai titik ini. Dan jika kamu merasa bahwa isi pesan ini sedang berbicara langsung ke jiwamu, jangan abaikan suara panggilan itu. Berikan sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima ini sepenuhnya. Caranya, like video ini, subscribe sekarang juga, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ada pesan langit yang terlewat lagi. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar bahwa 77 dah sekarang juga sebagai tanda bahwa kamu telah membuka pintu spiritual untuk menerima kelimpahan dan kesadaran baru yang akan datang dalam hidupmu. Karena pesan ini bukan sekadar kata, ini adalah energi yang sedang bergerak menujumu. Dan hanya mereka yang menyambutnya dengan kesadaran tinggi yang akan melihat perubahan besar dalam kehidupannya. Selamat datang di tanggal 10 September 2025. Hari di mana kamu berhenti menjadi pencari dan mulai menjadi penentu harga dirimu sendiri. Kamu siap? Maka lanjutkan membaca bagian selanjutnya, karena pesan ini baru saja dimulai. Bagian 1. Hari ini bernilai lebih dari setahun.
Gajimu dulu. Wahai jiwa yang pernah menahan tangis dalam diam, yang pernah berjalan pulang dengan langkah lunglai, yang pernah bertanya kepada langit, apakah akan ada hari di mana aku tak lagi dihitung murah? Hari ini adalah jawabannya. 10 September 2025 adalah hari di mana semesta menggiringmu untuk menoleh ke belakang, bukan untuk bersedih, tetapi untuk tersenyum dengan tenang. Karena hari ini, satu ajakan kerja, satu pesan bisnis, satu panggilan telepon berpotensi menyamai setahun penuh gajimu dulu. Namun yang lebih menggetarkan bukanlah jumlahnya, melainkan sikapmu yang telah berubah. Dulu, kamu akan melonjak senang, terburu-buru membalas, takut kesempatan terlewat. Sekarang, kamu hanya menatapnya sebentar, menarik napas, dan bertanya kepada jiwamu, apakah ini sejalan dengan aku hari ini? Itulah pertanda bahwa kamu telah mengalami kelahiran kedua, kelahiran batin. Bukan dari rahim manusia, tetapi dari jerih payah, luka, penolakan, dan keheningan panjang yang pernah kamu lewati sendirian. Dulu kamu bekerja demi hidup. Sekarang kamu hidup dengan kesadaran bahwa dirimu adalah hidup itu sendiri. Dulu kamu menjual waktu demi angka. Sekarang kamu memilih untuk memberi waktu hanya pada hal yang pantas. Berhentilah sejenak. Bayangkan wajahmu saat masih bekerja dengan upah seadanya. Bayangkan tanganmu yang dulu selalu menyalakan alarm lebih pagi, takut terlambat karena pemotongan tunjangan. Bayangkan tubuhmu yang menahan lelah, tapi tetap tersenyum agar tetap dianggap berkinerja baik. Kini, semua itu bukan lagi milikmu, karena kamu telah naik kelas. Bukan hanya secara ekonomi, tapi secara spiritual. Ada perubahan yang tak bisa dilihat orang lain, tapi kamu sendiri merasakannya. Seperti kulit baru yang tumbuh setelah luka lama mengering. Seperti mata baru yang bisa melihat dengan jernih bahwa harga dirimu tidak pernah bisa ditentukan oleh slip gaji. Dan yang paling ajaib dari semua ini adalah kamu tidak merasa sombong, karena kamu tahu apa yang telah kamu bayar untuk sampai ke sini. Bukan hanya uang, tapi air mata, kesabaran, dan keteguhan untuk tetap percaya saat tak ada satupun yang percaya padamu. Mereka yang melihatmu sekarang mungkin berkata, "Kamu beruntung," tapi mereka tidak tahu betapa lama kamu menunggu waktu ini tiba, betapa lama kamu diam saat direndahkan, betapa dalam kamu menggali kekuatan dalam dirimu sendiri saat dunia terasa seperti ruangan yang mengecil. Hari ini, jiwa terpilih. Harga dirimu bukan lagi tentang berapa banyak kamu dibayar, tapi seberapa besar kamu tahu untuk apa kamu hidup. Dan ketika kamu tahu itu, semesta pun akan berhenti menawar. Ia akan mengirimkanmu peluang yang menyamai nilaimu. Kamu tidak sedang mengejar keberuntungan. Kamu sedang menghidupi takdirmu. Sebuah takdir yang dulu kamu bisikan dalam doa penuh harap di malam-malam panjang yang tidak pernah tahu jawabannya kapan akan datang. Hari ini adalah jawabannya. Dan bukan dunia yang memutuskan nilaimu sekarang. Kamulah yang menentukan harga. Kamulah yang memberi tanda. Apakah ini waktumu menjawab atau waktumu menunggu sesuatu yang lebih agung dari sekadar angka? Jiwa terpilih. Hari ini bukan soal seberapa besar peluang datang, tapi soal bagaimana kamu kini memandang dirimu sendiri. Dan saat kamu mulai menghormati waktumu, menghargai tenangmu, dan menyayangi kehormatan batinmu, maka dunia pun mulai belajar bagaimana memperlakukanmu dengan benar. Kamu bukan lagi bagian dari sistem yang memperbudak waktumu. Kamu adalah pemilik jalanmu sendiri. Dan mulai hari ini, kamu akan memilih, bukan lagi dipilih. Karena satu hal pasti, kamu telah berubah, dan hidup pun ikut berubah karenamu. Bagian 2. Panggilan tak terduga dari arah yang tak biasa. Wahai jiwa yang sedang bangkit dari tidur panjangnya. Hari ini bukan tentang rencana yang kamu susun berbulan-bulan lalu. Bukan tentang target yang kamu coret satu persatu dalam agenda kerjamu. Bukan pula tentang meeting resmi, undangan formal, atau presentasi yang kamu siapkan dengan penuh strategi. Hari ini datang dari arah yang tidak biasa.
Mungkin sebuah email yang masuk begitu saja tanpa judul yang mencolok. Mungkin pesan pribadi dari seseorang yang tak kamu sangka. Atau bahkan sebuah telepon masuk dengan nomor asing yang dulu akan kamu abaikan, tapi kini terasa seperti detak takdir yang mengetuk lembut di jantung kehidupanmu. Inilah cara semesta bekerja ketika kamu sudah siap. Ia tidak datang dengan sorotan kamera atau panggung megah. Ia datang seperti angin sejuk yang masuk melalui celah jendela saat kamu sedang tidak berharap apa-apa, tetapi hatimu tetap terbuka. Jiwa terpilih, ketika kamu telah menanam cukup benih dalam keheningan, ketika kamu telah menyiram setiap luka dengan sabar, dan ketika kamu tidak lagi menuntut balasan, semesta tahu saatnya untuk menumbuhkan hasil. Dan hari ini adalah hasil itu. Panggilan tak terduga itu mungkin sederhana dalam bentuk, tapi besar dalam makna. Ia bisa mengubah seluruh alur hidupmu. Tapi yang menarik adalah, kamu tidak lagi tergesa-gesa untuk menyambutnya. Kamu tidak lagi berlari seperti dulu. Kamu tidak lagi membalas dengan euforia buta. Kamu menatapnya dengan tenang, dengan bijak, dan dengan hati yang telah matang. Karena kamu tahu, bukan setiap peluang yang harus kamu ambil. Kamu bukan lagi seorang pejalan kaki yang menumpang arah. Kamu adalah pemilik jalan. Dan kamu tahu kemana kamu ingin menuju. Dulu, kamu takut melewatkan kesempatan. Sekarang, kamu tahu bahwa yang benar-benar untukmu tidak akan salah jalan. Dulu, kamu mengejar setiap pintu yang terbuka. Sekarang, kamu tahu bahwa tidak semua pintu yang terbuka membawa terang. Inilah kedewasaan spiritual yang hanya dimiliki oleh jiwa yang pernah dikhianati oleh waktu, tetapi memilih untuk tetap berdiri. Inilah ketenangan yang hanya dimiliki oleh jiwa yang pernah dilewati oleh banyak peluang, tapi tidak pernah kehilangan arah. Dan saat kamu menatap tawaran itu dengan pandangan jernih, bukan karena kamu meremehkan nilainya, tapi karena kamu menghormati dirimu sendiri, itulah saat semesta tahu bahwa kamu sudah naik kelas. Bukan peluang yang kini memilihmu, tapi kamu yang menyeleksi peluang. Bukan angka yang membuatmu tergerak, tapi makna yang menyentuh nuranimu. Dan kamu pun tahu bahwa panggilan yang datang hari ini bukan sekadar angka dalam kontrak, bukan sekadar janji keuntungan besar, tapi mungkin itu adalah ujian terakhir sebelum kelimpahan datang tanpa syarat. Ujian untuk melihat, apakah kamu akan tergoda oleh kilau yang dulu pernah menjatuhkanmu, ataukah kamu tetap berdiri dengan kejelasan yang kini kamu pegang teguh. Jiwa yang terpilih, ketika kamu tidak lagi menjawab semua ajakan, bukan berarti kamu sombong. Itu artinya kamu telah menemukan arah. Dan ketika kamu telah menemukan arah, kamu tidak akan berjalan bersama siapapun yang tidak sejalan. Panggilan itu bisa jadi adalah tangga menuju tempat yang lebih tinggi, tapi kamu tak perlu terburu-buru menaikinya. Karena kamu tahu, ketinggian sejati bukan terletak pada posisi, tapi pada kedalaman pemahaman. Dan kamu telah memahami satu hal paling penting dalam hidup, harga dirimu tidak pernah bisa ditentukan oleh orang lain. Harga dirimu hanya bisa ditentukan oleh seberapa dalam kamu mencintai prosesmu, menghargai waktumu, dan menjaga batinmu tetap jernih. Panggilan itu datang hari ini, bukan untuk mengejutkanmu, tapi untuk menguji apakah kamu benar-benar telah menjadi dirimu yang baru. Dan jika kamu tersenyum tenang saat membacanya, itu artinya kamu telah siap. Siap bukan hanya menerima keberlimpahan, tapi juga menjaga keutuhan dirimu di tengah gemerlap dunia yang datang menawarkan banyak hal. Hari ini, kamu tidak lagi panik. Hari ini, kamu memilih. Dan pilihanmu bukan sekadar reaksi, tapi pantulan dari jiwa yang telah menemukan keutuhan. Bagian 3. Ketika ratusan juta mengetuk pintu, tapi kamu tak gemetar. Wahai jiwa yang telah ditempa oleh waktu dan ujian, hari ini adalah hari di mana angin dunia datang mengetuk jendela hidupmu, membawa kabar tentang peluang-peluang yang nilainya tak lagi biasa. Ratusan juta, bahkan miliaran, disebut dengan ringan. Seakan angka itu hanyalah mata uang yang bisa ditukar dengan waktu dan tenagamu. Tapi kamu tak lagi bergidik, tak ada gemetar di tanganmu,
Tak ada nafas yang tersengal karena kagum. Tak ada pikiran yang kalut karena ingin segera mengunci kesepakatan. Karena kamu telah berubah. Kamu bukan lagi jiwa yang kelaparan akan pengakuan. Bukan lagi sosok yang merasa remeh di hadapan angka-angka besar. Kini, kamu adalah seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan itulah yang membuatmu tenang. Bahkan saat dunia mulai menawarkan angka-angka yang membuat banyak orang lupa diri. Dulu, saat mendengar kata ratusan juta, hatimu berdegup lebih cepat, tanganmu berkeringat, dan jiwamu ingin segera menyetujui. Karena kamu takut kehilangan, karena kamu merasa tidak akan datang dua kali, karena kamu percaya itu adalah satu-satunya kesempatan. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, kamu menatap semua itu dengan kebeningan hati. Kamu tidak menolaknya, namun kamu juga tidak silau olehnya. Kamu tahu bahwa nilai sejati tidak terletak pada besar kecilnya angka, tapi pada apakah itu selaras dengan jalan hidupmu. Dan kamu lebih memilih ketenangan daripada kekayaan yang mengguncang batin. Kamu lebih memilih tidur nyenyak dalam kesederhanaan, daripada bergelimang emas namun dihantui kekosongan. Kamu tahu bahwa tidak semua yang mengilap itu emas, tidak semua yang besar itu tepat, dan tidak semua yang terlihat mewah itu membawamu pada kedamaian. Hari ini, ketika angka besar mengetuk pintumu, yang diuji bukan hanya nalarmu, tapi jiwamu. Apakah kamu masih bisa tenang saat dunia membisikkan kemewahan? Apakah kamu masih bisa mendengar suara batinmu sendiri saat semua orang berkata, "Ambil saja, ini rezeki"? Tapi kamu tahu bahwa rezeki bukan hanya tentang uang. Rezeki adalah kedamaian hati. Rezeki adalah kesehatan batin. Rezeki adalah hubungan yang selaras. Rezeki adalah waktu yang bisa kamu miliki tanpa harus menjual jiwamu. Itulah sebabnya kamu tidak terburu-buru. Kamu tidak merasa harus langsung menjawab. Karena kamu tahu, yang benar-benar untukmu tidak akan menuntutmu untuk mengorbankan dirimu sendiri. Dan saat kamu tidak terpesona oleh angka-angka yang besar, saat kamu tetap bersikap seperti biasa, semesta pun tersenyum. Karena kamu telah menunjukkan bahwa kamu sudah layak untuk diberi lebih. Bukan karena kamu ingin terlihat sukses, tapi karena kamu sudah siap secara batin untuk menanggung beban keberlimpahan dengan tenang. Jiwa yang terpilih, ada banyak orang yang ingin kaya, tapi sedikit yang siap dengan tanggung jawab di baliknya. Ada banyak yang ingin terkenal, tapi sedikit yang siap menjaga hatinya agar tidak kosong saat lampu panggung mati. Dan kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak hanya siap menerima, tapi juga siap menjaga. Itulah yang membuatmu berbeda. Ratusan juta itu bukan lagi jerat. Ia hanyalah kendaraan. Dan kamu bukan penumpang yang dibawa kemana-mana. Kamu adalah pengemudi yang tahu arah. Karena kamu tahu satu hal yang lebih penting dari semua kekayaan di dunia. Kamu tahu siapa dirimu. Dan kamu tahu apa yang pantas untukmu. Dan ketika kamu tahu itu, tidak ada tawaran yang bisa membelokkan langkahmu, karena kamu telah melangkah bersama terang yang ada di dalam hatimu sendiri. Terang yang tak bisa dibeli, tak bisa ditukar, dan tak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Hari ini, kamu bukan lagi seseorang yang tergoda oleh angka, tapi seseorang yang hanya bergerak ketika hatinya berkata, "Ini waktunya." Dan jika belum waktunya, kamu tahu bagaimana caranya menunggu dengan damai. Itulah kekuatanmu. Dan itulah mengapa kamu layak disebut sebagai jiwa yang telah terpilih. Bagian 4. Nilai waktumu lebih mahal dari tawaran mereka. Wahai jiwa yang kini berdiri dalam keheningan yang agung, kau telah melewati jalan panjang dari seorang yang dulunya mengejar, hingga kini menjadi yang diperebutkan oleh banyak tangan yang datang membawa tawaran. Namun yang tak mereka sadari adalah ini, waktumu kini tak bisa dibeli dengan harga biasa. Waktumu bukan lagi seperti lembaran jam kerja yang bisa dihitung dari pukul ke pukul. Waktumu kini adalah emas batin. Ia tak bisa dibayar hanya dengan uang. Ia hanya bisa dibeli dengan makna. Dulu, kamu pernah menukar waktu tidurmu demi lembur. Pernah menyerahkan hari liburmu demi rapat yang tak kunjung selesai.
Pernah menggantikan istirahatmu dengan permintaan atasan yang mendadak, semata-mata karena kamu takut kehilangan pekerjaan. Tapi hari ini segalanya berubah. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu bahwa apa yang untukmu tidak akan pergi, dan apa yang bukan untukmu tak akan bisa kamu genggam meski kamu mati-matian mengejarnya. Kamu sekarang menghargai waktu seperti kamu menghargai hidupmu sendiri, karena kamu tahu waktu adalah hidup yang sedang berjalan dalam bentuk tak kasat mata. Mereka datang membawa angka, ratusan juta, bahkan miliaran. Mereka berkata, "Kami hanya butuh waktumu 2 jam." Tapi kamu tidak menjawab terburu-buru. Kamu menutup matamu sejenak dan bertanya, "Berapa harga kedamaian 2 jam itu? Berapa harga integritasku yang mungkin tergores jika ini kuambil? Apakah 2 jam itu akan menjauhkan aku dari diriku sendiri?" Dan dari situ kamu tahu bahwa tidak semua yang bernilai tinggi itu layak diambil. Ada waktu yang lebih berharga daripada angka, seperti waktu untuk memeluk ibumu tanpa tergesa, waktu untuk duduk sendiri dan mendengarkan bisikan hatimu, waktu untuk tidak melakukan apa-apa, namun justru menemukan segalanya. Kini kamu menyadari bahwa menjual waktu itu bukan hanya soal transaksi bisnis, tapi soal bagaimana kamu menjaga kesejatian jiwamu. Karena waktu adalah satu-satunya hal yang, jika sudah berlalu, tak bisa dikembalikan walau dengan harta sebesar gunung. Itulah mengapa kamu mulai memilih. Bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tapi karena kamu tahu hidupmu terlalu suci untuk diberikan pada sesuatu yang tidak bermakna. Jiwa yang terpilih saat kamu mulai menjaga waktumu seperti kamu menjaga kehormatanmu. Semesta pun mulai menyesuaikan ritmenya untukmu. Tawaran-tawaran yang datang kini tidak hanya lebih besar, tapi juga lebih sejalan. Karena kamu sudah memberi sinyal, aku tidak lagi memilih berdasarkan uang, tapi berdasarkan nilai yang aku pegang teguh. Dan ketika kamu menyadari bahwa 1 jam waktumu sekarang lebih mahal dari 7 hari kerja kerasmu dulu, itu bukan karena kamu telah berubah menjadi tamak, tapi karena kamu telah memahami esensi hidup. Bahwa hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang kamu capai, tapi seberapa damai kamu menjalaninya. Bukan tentang seberapa sibuk kamu terlihat, tapi seberapa dalam kamu merasakan kehadiran dalam setiap detik. Jadi, ketika seseorang datang dan berkata, "Kami akan membayar waktumu dengan sangat mahal," kamu tidak serta-merta menjawab, "Saya terima." Tapi kamu bertanya, "Apa yang akan saya korbankan jika saya mengambil ini? Dan apa yang akan saya jaga jika saya menolaknya?" Itulah yang membedakanmu sekarang. Kamu tidak lagi mengambil setiap peluang, karena kamu telah menemukan arah. Dan ketika seseorang sudah tahu arah hidupnya, ia tidak akan membiarkan siapapun menariknya ke jalur yang tidak sejalan. Kamu tak lagi mengejar harga, karena kamu tahu harga sejati adalah waktu yang kamu pilih untuk kamu jalani dengan utuh. Dan ketika kamu berdiri tegak dalam pemahaman ini, ketika kamu berani berkata tidak pada sesuatu yang menggiurkan namun tidak sejalan, itulah saat ketika dunia berhenti menawar dan mulai menghormatimu. Karena kamu bukan lagi seseorang yang menghitung jam kerja. Kamu adalah seseorang yang memilih untuk hidup dalam tiap detik, dengan kejelasan, dengan ketenangan, dan dengan kesadaran penuh bahwa dirimu terlalu berharga untuk dijual pada hal yang tidak sejiwa. Bagian 5. Transformasi diri yang tidak terlihat tapi terasa. Wahai jiwa yang telah melewati malam panjang dalam diam, yang pernah menggenggam luka tanpa suara, yang pernah duduk sendiri di antara keramaian, bertanya dalam hati, "Kapankah hidup akan mengakui keberadaanku?" Hari ini, kamu tidak perlu lagi bertanya, karena jawabannya bukan datang dari luar, tetapi telah muncul perlahan dari dalam dirimu sendiri. Transformasi itu telah terjadi. Ia tidak berisik. Ia tidak mengumumkan dirinya lewat sorotan kamera atau pujian dari orang lain. Transformasi itu sunyi, tapi ia mengubah segalanya. Kamu mungkin masih memakai pakaian yang sama,
masih tinggal di tempat yang sama, masih minum kopi dari cangkir yang sama, tapi batinmu telah menjadi samudra yang baru. Kamu bukan lagi dirimu yang dahulu. Kamu bukan lagi orang yang buru-buru menjawab pesan demi disukai. Kamu bukan lagi orang yang takut kehilangan peluang, karena kamu tahu yang ditakdirkan untukmu tidak akan salah alamat. Dulu, kamu merasa perlu menjelaskan siapa dirimu. Sekarang, kamu tahu bahwa yang tepat akan melihatmu, bahkan tanpa kamu bersuara. Dulu, kamu merasa harus melakukan banyak hal agar dianggap berharga. Sekarang, kamu paham bahwa diam pun bisa menjadi pernyataan paling kuat jika lahir dari keutuhan jiwa. Perubahan itu tak bisa diukur oleh mata manusia, tapi kamu sendiri tahu betapa kamu sekarang tidak lagi sama. Dulu, hatimu berdebar jika ada orang penting menghubungimu. Sekarang kamu tersenyum tenang, karena kamu tahu bahwa tak ada satupun manusia yang lebih penting dari keutuhan dan ketenangan batinmu sendiri. Dulu, kamu berkata, "Aku butuh pekerjaan ini agar bisa hidup." Sekarang kamu berkata, "Aku butuh keharmonisan ini agar bisa hidup dengan utuh." Dulu kamu takut ditolak. Sekarang kamu tahu bahwa penolakan adalah cara semesta melindungimu dari sesuatu yang tak sejalan. Dulu kamu berlari mengejar validasi. Sekarang kamu duduk di dalam sunyi dan menemukan dirimu sendiri yang selama ini hilang karena ingin disukai orang lain. Kamu telah bertumbuh, dan pertumbuhanmu bukan hasil dari pengajaran di kelas. Bukan dari buku motivasi, tapi dari rasa sakit yang kamu peluk tanpa dendam. Jiwa yang terpilih. Inilah kebangkitan sejati. Bukan kebangkitan yang merayakan materi, tetapi kebangkitan yang merayakan kesadaran. Kesadaran bahwa kamu kini tidak bisa dibeli. Kesadaran bahwa kamu kini tidak bisa disesatkan oleh angka. Kesadaran bahwa waktumu, tenagamu, dan pikiranmu hanya akan kamu arahkan pada hal yang benar-benar sejalan dengan jiwamu. Dan bagian paling indah dari perubahan ini adalah, kamu tidak membenci masa lalumu. Kamu tidak malu dengan dirimu yang dahulu. Karena kamu tahu, tanpa rasa rendah itu, tanpa air mata itu, tanpa luka itu, kamu tidak akan menjadi sekokoh sekarang. Kamu menghormati dirimu yang dulu bekerja keras tanpa dihargai. Kamu menghormati dirimu yang dulu bertahan meski nyaris menyerah. Kamu mencintai versi lamamu, karena dari sanalah kamu dilahirkan kembali. Hari ini kamu bisa menolak sesuatu tanpa marah, menerima sesuatu tanpa tamak, menunda sesuatu tanpa rasa takut kehilangan. Karena kamu tahu, semua datang tepat waktu bagi mereka yang bersabar dalam tenang. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan karena kamu lebih kaya, tapi karena kamu lebih bijak. Bukan karena kamu punya lebih banyak, tapi karena kamu butuh lebih sedikit untuk merasa cukup. Dan dalam dunia yang sibuk mengejar lebih, kamu adalah jiwa langka yang mampu berkata, "Aku sudah cukup, dan aku tahu nilainya." Itulah transformasi yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh seluruh semesta. Bagian 6. Kamu yang menentukan nilai dirimu. Wahai jiwa yang telah bangkit dari perasaan ditolak dan dianggap tidak cukup, tahukah kamu bahwa hari ini kamu telah berdiri di tanah baru? Tanah di mana kamu tak lagi diukur oleh standar dunia, melainkan oleh kesadaran yang telah kamu bangun dari dalam. Dulu, kamu begitu mudah dibentuk oleh apa kata orang. Kamu menurunkan harga dirimu hanya untuk diterima. Kamu menahan isi hati hanya agar tidak dianggap merepotkan. Kamu menyembunyikan cahaya dalam dirimu karena takut dianggap terlalu berlebihan. Namun semua itu kini telah berubah. Kini kamu tidak lagi mencari tempat dalam hidup orang lain. Kamu telah menciptakan ruang di dalam dirimu sendiri. Dan dari sanalah kamu mulai menetapkan harga. Bukan harga yang bisa ditawar dengan angka. Bukan pula nilai yang bisa direndahkan oleh opini. Ini adalah harga batin. Harga dari sebuah kehormatan yang lahir dari pengalaman jatuh bangun. Dari perjuangan diam-diam. Dari tangis yang hanya kamu dan semesta yang tahu. Ketika orang bertanya, "Berapa tarifmu?"
Kamu tidak langsung menjawab, karena kamu tahu bahwa pertanyaan itu bukan tentang uang. Itu adalah pertanyaan tentang penghargaan, tentang penghormatan, tentang seberapa layak orang-orang memperlakukan waktu dan energi yang kamu berikan. Dan hari ini, kamu tidak menjual dirimu murah, karena kamu tahu betapa mahal harga dari setiap luka yang membentukmu. Kamu tahu nilai dari setiap malam yang kamu lalui dalam sunyi, berjuang tanpa panggung, berdoa tanpa tahu apakah akan dijawab, tapi tetap percaya. Dulu kamu sering bertanya, apakah aku pantas dihargai tinggi? Sekarang kamu berkata, jika mereka tidak bisa menghargai, maka mereka tidak layak menerima. Inilah momen sakral dalam hidupmu, saat kamu akhirnya sadar bahwa bukan dunia yang menentukan harga dirimu, tapi hatimu sendiri. Dan ketika kamu berdiri dengan kejelasan itu, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Dunia mulai menyesuaikan diri. Tawaran-tawaran yang datang mulai berubah. Bukan lagi datang dengan nada meremehkan, tetapi dengan rasa hormat. Bukan lagi berusaha menawar waktumu, tetapi menyesuaikan dengan standar yang telah kamu tetapkan sendiri. Karena dunia ini akan selalu memperlakukanmu sebagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jika kamu menjual dirimu murah, maka kamu akan terus ditekan. Tapi jika kamu berdiri dengan integritas, maka hanya yang sefrekuensi yang akan berani mendekat. Jiwa yang terpilih. Menentukan nilai dirimu bukan tentang menjadi arogan, bukan tentang merasa lebih baik dari orang lain, tapi tentang menjaga apa yang kamu perjuangkan selama ini agar tidak ternodai. Kamu tahu apa yang kamu korbankan. Kamu tahu bagaimana kamu tetap berjalan meski tak seorang pun mendukung. Kamu tahu perjuangan di balik pencapaian yang sekarang mulai terlihat. Dan karena kamu tahu, kamu tidak akan membiarkan sembarang orang menentukan nilaimu. Hari ini, kamu duduk di kursi penentu. Kamu tidak lagi mengetuk pintu. Kamu menunggu di ruangan bernama kesadaran, dan hanya membuka pintu bagi mereka yang datang dengan niat sejati, bukan dengan tipu daya. Inilah kekuatan sejati yang selama ini kamu bangun. Bukan dari otot, tapi dari keteguhan hati. Bukan dari kekuasaan, tapi dari kejelasan akan siapa dirimu. Dan dari tempat ini, kamu akan memilih, bukan karena kamu takut kehilangan, tapi karena kamu tahu, apapun yang bukan untukmu adalah beban, bukan berkah. Kini kamu menetapkan harga bukan hanya untuk pekerjaan, tapi untuk relasi, untuk janji, untuk komitmen, untuk apapun yang hendak masuk ke dalam hidupmu. Kamu tak lagi membuka pintu bagi hal-hal yang tidak menghormati jiwamu. Dan karena itu, kamu kini hidup dengan damai. Karena kamu telah menetapkan nilai yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Nilai yang tertanam kuat di dalam kesadaranmu sendiri. Inilah titik perubahan besar. Ketika kamu berhenti menyesuaikan diri agar diterima, dan mulai memilih apa yang benar-benar sejalan dengan jiwamu. Dan ketika kamu hidup dari tempat ini, keajaiban tidak akan datang karena kamu mencarinya, tetapi karena kamu kini sudah menjadi rumah yang pantas untuk keajaiban itu tinggal. Bagian 7. Sekarang kamu yang memilih takdirmu. Wahai jiwa yang telah melewati gelapnya terowongan dan kini keluar membawa cahaya dari dalam dirinya sendiri. Inilah saat di mana kamu tidak lagi bergantung pada tangan-tangan luar untuk mengarahkan langkahmu. Sekarang, kamulah yang memilih takdirmu. Dulu, kamu berdiri di persimpangan hidup, menunggu seseorang datang dengan peta, berharap ada yang menunjukkan arah, menanti keputusan dari dunia tentang kemana kamu harus melangkah. Tapi hari ini, kamu membuka mata dan sadar bahwa peta itu bukan berada di luar dirimu. Peta itu telah lama terukir di dalam hatimu, dan hanya kamu yang bisa membacanya. Sekarang kamu tahu bahwa takdir bukan sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu yang kamu sambut dengan kesadaran. Takdir bukan tentang menunggu, tapi tentang memilih dengan jernih, tentang menapaki jalan dengan niat yang utuh. Kamu bukan lagi jiwa yang pasrah diseret oleh arus.
Kamu adalah pelaut yang telah memegang kendali layar. Angin boleh berubah, ombak boleh datang, tapi arah kapalmu kini kamu tentukan sendiri. Lihatlah bagaimana hidup mulai berubah saat kamu mengambil alih kemudi itu. Bukan karena kamu keras kepala, tapi karena kamu telah lelah menggantungkan harapan pada tangan yang tak pernah benar-benar menggenggam. Kini kamu berdiri di hadapan kehidupan dengan kepala tegak. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu telah memaafkan masa lalu. Kamu telah menerima bahwa semua yang dulu menyakitkan adalah bagian dari pembentukan jiwamu. Dan dari tempat berdiri yang baru ini, kamu tidak lagi takut kehilangan apapun. Karena kamu sadar, yang sejati tidak pernah benar-benar bisa hilang. Yang pergi hanyalah ilusi, yang tinggal adalah inti dari dirimu yang sesungguhnya. Kini kamu tak lagi memohon untuk diajak, tak lagi mengetuk pintu-pintu yang tidak pernah dibukakan dengan tulus. Tak lagi berdiri di luar jendela kehidupan orang lain, hanya untuk berharap diberi tempat. Kamu telah membangun rumahmu sendiri. Dan siapapun yang ingin masuk, harus datang dengan ketulusan, bukan dengan manipulasi. Dulu kamu berpikir bahwa hidup adalah tentang diterima. Sekarang kamu tahu bahwa hidup adalah tentang menjadi. Menjadi versi terbaik dari dirimu yang sejalan dengan cahaya batinmu. Menjadi pribadi yang tidak haus panggung, namun memiliki panggung batin yang utuh. Yang tidak runtuh meski tidak disorot siapa-siapa. Jiwa yang terpilih. Hari ini bukan dunia yang memilihmu, bukan mereka yang memutuskan apakah kamu layak atau tidak. Hari ini, kamu yang memilih. Siapa yang layak berjalan bersamamu? Apa yang layak kamu perjuangkan? Dan kemana arah hidupmu harus menuju? Inilah kebebasan sejati. Bukan kebebasan untuk melakukan apapun, tapi kebebasan untuk mengatakan tidak pada apapun yang tidak sejalan dengan jiwamu. Dan keberanian untuk mengatakan ya pada sesuatu yang mungkin belum pasti secara logika, tapi terasa benar dalam kedalaman nurani. Kamu tak lagi mengejar nilai dari luar, karena kamu telah menemukan nilai dari dalam. Kamu tak lagi berharap mereka datang mengangkatmu, karena kamu sudah berdiri di tempat yang tinggi, di atas keyakinan akan dirimu sendiri. Hari ini, kamu tidak hanya siap menerima keberlimpahan, tapi kamu siap menyaringnya. Karena kamu tahu bahwa tidak semua yang berkilau adalah emas, dan tidak semua yang datang membawa banyak adalah benar-benar membawa berkat. Kini kamu hidup bukan untuk mengesankan, tapi untuk merasakan. Bukan untuk membuktikan, tapi untuk menjalani dengan utuh dan jujur. Bukan untuk dipuji, tapi untuk menemukan damai yang tak bisa dibeli. Jiwa yang telah melalui segala badai. Kini angin telah tenang. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah menjadi langit bagi dirimu sendiri. Dan dari tempat ini, kamu akan memutuskan apa yang kamu beri waktu, apa yang kamu beri tenaga, apa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu, dan kepada siapa kamu membuka pintu jiwa yang telah kamu rawat dengan sabar selama ini. Karena sekarang, kamulah yang memilih takdirmu. Dan takdir yang dipilih dengan sadar akan selalu membawa berkat yang tak terduga, yang tak akan pernah datang pada mereka yang hanya menunggu tanpa kesadaran. Wahai jiwa yang terpilih, kini seluruh perjalananmu telah sampai pada satu titik terang. Bukan akhir, tetapi sebuah gerbang baru menuju kehidupan yang lebih jujur, lebih damai, dan lebih berdaya. Dari bagian pertama hingga bagian ketujuh, kita telah menelusuri lorong panjang tentang bagaimana dulu kamu dicari karena murah dan kini kamu diperebutkan karena bernilai, tentang bagaimana dunia pernah mengajarkanmu untuk menerima apa adanya, namun semesta mengembalikan kendali itu ke tanganmu untuk menentukan sendiri apa yang layak kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Kini kamu tahu bahwa satu panggilan bisa setara dengan setahun gajimu dulu. Namun kamu juga tahu bahwa nilai dirimu tak bisa ditakar hanya dengan angka. Harga tertinggimu adalah ketika kamu mengenali cahaya jiwamu sendiri dan menjaganya tetap menyala di tengah segala keramaian dunia. Kamu tidak lagi menjadi pengejar yang lelah,
Kamu adalah magnet dari segala hal yang sefrekuensi. Dan saat kamu berdiri tegak dalam kesadaran ini, dunia pun mulai mengubah cara ia memperlakukanmu. Kini kamu tahu bahwa takdir bukan untuk ditunggu, tapi untuk dipilih dengan penuh kesadaran. Dan kamu telah memilih. Maka, pejamkan matamu sejenak dan dengarkan dalam diam. Ada getaran yang mulai berbeda. Ada arah yang mulai terbuka. Ada jalan yang tak lagi kamu cari, karena kini dialah yang mencari kamu. Dan sebelum kamu benar-benar menutup pesan ini, berikan tanda pada semesta bahwa kamu telah siap. Tekan tombol like sebagai bentuk penghormatan atas perjalanan batinmu. Subscribe sekarang juga untuk terus menerima pesan-pesan dari kedalaman jiwamu. Aktifkan lonceng notifikasi, karena kadang pesan penting datang ketika kamu sedang tidak menduganya. Dan tinggalkan komentar. 77 sekarang juga di kolom komentar, sebagai kode batin, sebagai tanda siap, sebagai sinyal kuat kepada semesta, bahwa kamu tidak hanya membaca, tetapi kamu juga menghidupi setiap makna dari pesan ini. Jiwa yang terpilih, kamu telah dibentuk oleh luka, dipahat oleh kesabaran, dihaluskan oleh sunyi, dan kini dipanggil untuk menjadi cahaya, bukan hanya bagi dirimu, tapi bagi dunia. Selamat berdiri dalam keutuhan dirimu, karena hari ini dan seterusnya, kamu yang menentukan harga, kamu yang memilih takdirmu, dan kamu yang menjaga terang itu tetap menyala.